Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas ilmu ukur tanah. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang rancangan pengajaran kita selama 1 semester. Sekarang kita mulai masuk ke materi pengantar dari IUT kita. Nah, kita kembali lagi ke konsep paling dasar sebenarnya apakah surveying itu? Surveying adalah suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Secara umum, surveying itu dibagi dua, yaitu plan surveying dan juga geodetic surveying. Apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Jadi kalau plan surveying adalah pengukuran di mana kita menganggap permukaan bumi sebagai bidang datar. Sementara kalau geodetic surveying, kita menganggap permukaan bumi sebagai sebuah bola atau elips. Sehingga faktor kelengkungan bumi harus kita perhitungkan. Nah, kapan kita menggunakan plan surveying dan kapan kita menggunakan geodetic surveying? Plan surveying kita aplikasikan apabila luas area pengukuran kita masih di bawah 55 kali 55 km. Sementara kalau sudah di atas itu sudah masuk geodetic engineering. Sementara yang masuk ke dalam lingkup ilmu ukur tanah kita, materi kuliah kita ini adalah land surveying. Nah, ruang lingkup dari ilmu ukur tanah itu pada dasarnya ada 3, yaitu pengukuran mendatar, pengukuran tinggi atau vertikal, di mana kita mencari atau mengukur beda tinggi antar titik. Sementara untuk pengukuran mendatar atau horizontal, kita menentukan posisi suatu titik secara mendatar. Kita juga mengukur jarak antara titik, sesama titik, atau antara titik dengan titik acuan kita. Selain itu, kita juga melakukan pengukuran sudut, baik antara titik maupun titik-titik yang sudah kita tentukan terhadap titik acuan atau titik referensi kita. Nah, apakah implikasi praktis dari ilmu ukur tanah pada pekerjaan teknik sipil? Itu sangat berpengaruh dan sangat penting, karena entah apapun infrastruktur yang kita bangun, baik bangunan gedung, irigasi, jalan raya maupun kereta api, pasti kita mulai dengan melakukan pematokan lahan. Dan disitulah ilmu ukur tanah sangat berperan. Nah, orang yang melakukan pekerjaan surveying kita sebut sebagai surveyor. Nah, sebenarnya apa saja sih pekerjaan dari surveyor itu? Ternyata ada banyak. Jadi kalau kalian tertarik kerja di bidang ini menjadi surveyor, hal ini harus kalian pahami betul. Yang pertama adalah melakukan analisis penelitian dan pengambilan keputusan. Saat kita sudah mengetahui area kerja kita yang akan kita lakukan pengukuran, tentu kita akan menentukan metode pengukuran, prosedur, serta peralatan yang akan kita pakai. Lalu akhirnya surveyor akan pergi ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan mengumpulkan data. Lalu kita akan kembali ke kantor untuk menghitung dan memproses data. Setelah itu selesai, kita melakukan penyajian atau pemetaan. Nah, nanti kalau infrastrukturnya sudah akan dibangun, kita akan melakukan pemancangan atau pematokan. Nah, ini perlu kita pahami juga bentuk dari bumi. Seperti yang kita tahu bahwa permukaan bumi secara fisik tidak beraturan gitu ya. Ada gunung, ada lembah, palung, laut, dan lain-lain. Nah, sementara dalam melakukan pengukuran tanah itu, untuk penyederhanaan kita menganggap bumi sebagai sebuah elips. Nah, jadi kita membuatlah elipsoide referensi ini, yaitu lingkaran yang bulat ini ya. Maaf saya gambarnya nggak bulat nih. Karena bentuk inilah yang kita anggap yang mewakili permukaan bumi. Nah, dalam melakukan pengukuran di bumi, beginilah caranya. Jadi kita punya titik-titik yang akan kita ukur gitu ya, A aksen, B aksen, dan C aksen di permukaan bumi fisis. Nah, kita akan melakukan memproyeksikan titik-titik tersebut secara ortogonal
kepada permukaan elipsoide referensi kita, yang ini ya. Nah, nih saya gambarnya bagusan sekarang. Menjadi titik A, titik B, dan titik C. Nah, adapun dimensi-dimensi yang akan kita ukur dari titik A, B, dan C ini adalah jarak, sudut, dan ketinggian. Baik antara ketiga titik ini maupun dari ketiga titik ini ke titik referensi atau titik acuan kita. Oh, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang perbedaan dari plane surveying dan geodetic surveying. Di mana konteks di IUT ini adalah plane surveying, yaitu kita anggap bumi sebagai permukaan datar karena luas wilayah pengukuran kita masih di bawah 55 km. Nah, ini adalah 5 macam pengukuran yang umum kita lakukan, yang wajib kalian tahu perbedaan dan definisinya. Ini kubus untuk mempermudah penjelasannya. Jadi, kalian harus memahami adanya sudut horizontal, yaitu sudut yang terbentuk antara titik A, O, dan B, yang ini. Ini sudut horizontal. Lalu ada jarak horizontal, yaitu antara O, A, dan O, B. Sementara sudut vertikal yang dibentuk oleh titik A, O, dan C. Nah, lalu ada juga jarak vertikal, yaitu antara titik A ke titik C dan dari titik B ke titik D. Lalu ada juga jarak miring, yaitu antara titik O ke titik C. Nah, Nah, ini adalah satuan panjang yang juga harus kalian pahami. Dalam dunia ini ada 2 satuan yang umum digunakan, yaitu satuan metrik dan satuan British. Kita sendiri menggunakan satuan metrik, yaitu kilometer dan meter. Nah, ini juga harus kalian pahami mengenai satuan sudut. Terdapat 3 satuan untuk menyatakan sudut, yaitu cara seksagesimal, cara sentisimal, dan cara radian. Ini ya, seksagesimal, sentisimal, dan radian. Jadi, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat, atau juga 400 grade, atau 2pi radian. Nah, ini adalah penentuan posisi suatu titik. Misal ada 2 titik, yaitu titik A dan B yang terletak dalam satu garis lurus. Titik A ini dari titik 0 bernilai jaraknya adalah 3 satuan. Sementara titik B dari titik 0 ini adalah berjarak 9 satuan. Maka jarak dari A ke B adalah 6 satuan. Nah, sementara pada umumnya suatu titik itu biasanya kita akan memiliki banyak titik ya dalam pengukuran dan tidak mungkin terletak dalam satu garis lurus yang sama. Sehingga di sini kita menggunakan 2 garis bantuan, yaitu garis yang tegak lurus, sumbu X dan sumbu Y. Sehingga ruang pengukuran kita terbagi seperti ini. Ada ruang 1, radian 2, 3, dan 4. Jadi titik A ini terletak di kuadran Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi titik A ini terletak di kuadran 1, terletak antara sumbu Y dan X yang positif. Sementara titik C ini terletak di kuadran 3, yaitu di sumbu Y dan X yang negatif. Nah, ini juga merupakan cara lain dalam penentuan posisi suatu titik. Sama sih sebenarnya intinya, dibagi juga ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1 sampai 4.